Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Amalia, mahasiswi semester 7, Prodi Pendidikan Agama Islam, STIT Al-Khairiyah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah isu-isu kontemporer yang diampu oleh Bapak Ari Nurdiansyah, MPD. Materi yang akan saya sampaikan mengenai pendidikan gratis dan dana bantuan operasional sekolah. Langsung saja pembahasan yang pertama mengenai pendidikan gratis. Saat ini pengembangan pendidikan gratis di Indonesia memang sangat diperlukan. Ini supaya semua putra-putri bangsa dari berbagai kalangan dapat merasakan bangku sekolah dengan layak. Selain itu, hal tersebut juga akan memberikan dampak panjang untuk meningkatkan sumber daya manusia. Pendidikan gratis adalah pendidikan yang membebaskan para peserta didik ataupun orang tua peserta didik, terutama tentang biaya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah. Dalam artikel Debating Europe, Direktur Direktorat Pendidikan dan Keterampilan OECD, Andreas, menjelaskan bahwa dalam masyarakat digital sekarang ini yang paling penting adalah orang-orang terbaik dan terpintar. Bukan hanya orang-orang terkaya saja yang memiliki akses ke pendidikan yang bermutu. Namun, tingginya biaya membuat pendidikan tidak dapat diakses di banyak tempat di belahan bumi, termasuk di negara kita, Indonesia. Untuk mengatasi hal ini, beberapa negara telah menawarkan pendidikan gratis. Di antaranya adalah Austria, Republik Siprus, Republik Ceko, Denmark, Finlandia, Jerman, Yunani, Islandia, Luxembourg, Malta, Norwegia, Polandia, Slovakia, Slovenia, dan Swedia. Nah, manfaat utama dari kebijakan pendidikan gratis adalah membuka akses terhadap pendidikan. Pendidikan gratis akan memungkinkan masyarakat dari semua latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah. Mereka memiliki akses terhadap pendidikan yang bermutu. Pendidikan gratis juga dapat mengurangi angka kemiskinan. Pendidikan merupakan faktor kunci dalam mengurangi angka kemiskinan. Kenapa? Karena pendidikan memberikan individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik dan meningkatkan status ekonomi mereka. Beberapa manfaat lainnya dari pendidikan gratis yang pertama, akan mengarah pada peningkatan inovasi, karena lebih banyak orang memiliki akses terhadap pendidikan dan dapat berkontribusi pada pengembangan teknologi dan ide-ide baru. Seperti yang sudah disebutkan di awal, pendidikan gratis juga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan. Pasalnya, pendidikan memberikan individu-individu keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan dengan gaji lebih baik dan meningkatkan status ekonomi mereka. Selanjutnya, pendidikan gratis juga mendorong kohesi sosial dengan menyatukan orang-orang dari latar belakang berbeda dan memberikan mereka pengalaman bersama. Pendidikan gratis juga bisa membantu peningkatan pertumbuhan pribadi karena memberi individu kesempatan untuk mengalami pengembangan karakter yang dapat meningkatkan martabat dan kepercayaan diri. Yang terakhir, pendidikan gratis dapat menghasilkan tenaga kerja yang lebih terampil dan lebih produktif. Sebab, terbukti individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih produktif dan inovatif dalam pekerjaannya. Meski pendidikan gratis ini memberikan begitu banyak manfaat bagi kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa, tidak sedikit orang yang menolak pendidikan gratis diterapkan. Mereka yang menolak berargumen bahwa penerapan pendidikan gratis akan membebani pemerintah yang berujung pada peningkatan pajak. Menurut mereka, penyelenggaraan dan pengelolaan lembaga pendidikan membutuhkan biaya yang besar. Apabila pemerintah menerapkan pendidikan gratis, itu berarti seluruh pembiayaan pendidikan ditanggung oleh negara. Untuk maksud itu, pemerintah dapat mematok pajak yang tinggi kepada warga negara demi mendanai proses pendidikan.
Tentu saja hal tersebut dapat menimbulkan reaksi balik dan kebencian masyarakat terhadap pemerintah. Mereka berargumen bahwa penerapan pendidikan gratis mengharuskan pemerintah mengalokasikan sebagian besar anggarannya untuk pendidikan, sehingga berpotensi menyebabkan berkurangnya pendanaan untuk bidang-bidang penting lainnya, seperti layanan kesehatan, infrastruktur, dan pertahanan nasional. Mereka juga berpendapat bahwa penerapan pendidikan gratis dapat berakibat pada penurunan kualitas pendidikan, sebab dengan bertumpu pada APBN dan APBD, lembaga pendidikan memiliki pilihan yang terbatas untuk melakukan pengembangan infrastruktur, gedung, dan ruang pembelajaran. Kaum yang kontra juga beranggapan bahwa penerapan pendidikan gratis dapat memerosotkan motivasi belajar siswa, terutama di kalangan siswa yang suka bekerja keras dan berprestasi dengan berkompetisi dalam studi mereka. Terakhir, penerapan pendidikan gratis berpotensi memperburuk sistem, efisiensi, dan akuntabilitas birokrasi. Dengan kata lain, penerapan pendidikan gratis dapat membuka peluang praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang semakin luas. Dari pemaparan tadi, kita dapat mengetahui bahwa kalangan pro dan kontra terhadap pendidikan gratis memiliki argumen masing-masing. Namun, menurut hukum hak asasi manusia internasional, pendidikan dasar bersifat wajib dan tidak dipungut biaya alias gratis. Sedangkan pendidikan menengah dan tinggi dapat diberikan secara gratis dan bertahap. Faktanya, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, jutaan anak usia sekolah kehilangan akses ke pendidikan karena negara masih memungkinkan pengelola sekolah swasta mengenakan biaya untuk pendidikan dasar. Selain itu, seringkali di sekolah negeri pun masih terdapat biaya tidak langsung yang terkait dengan pendidikan, seperti biaya seragam atau perjalanan tur dan kegiatan lainnya. Keterbatasan APBN sering dijadikan alasan untuk membenarkan praktik pendidikan dasar yang tidak gratis. Namun, sejatinya hal itu tidak dapat membebaskan pemerintah dari kewajiban menyelenggarakan pendidikan dasar gratis. Apalagi Indonesia sendiri telah melakukan ratifikasi terhadap International Covenant on Civil and Political Rights atau Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Meskipun memprioritaskan penyediaan pendidikan dasar gratis, negara harus mulai memberlakukan pendidikan gratis secara progresif untuk pendidikan menengah dan tinggi. Sebab, sudah terbukti di banyak negara bahwa pendidikan gratis memberikan benefit yang jauh lebih besar daripada pendidikan berbiaya, apalagi berbiaya mahal. Selanjutnya mengenai dana bantuan operasional sekolah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 Pasal 1 tentang Juknisbos, menjelaskan bahwa bantuan operasional sekolah adalah program pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi yang bersifat non-personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah. Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS atau RAPBS. Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk membeli buku teks pelajaran atau mengganti yang telah rusak. Adapun dana BOS selebihnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan berikut, mulai dari pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, terus pembelian buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan, pembelian buku teks pelajaran, terus bisa juga untuk pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang bisa dibiayai oleh dana BOS sekolah. Ini adalah beberapa penyebab dan akibat masalah dana BOS. Yang pertama,
Pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah, tetapi pada ketersediaan anggaran. Alokasi dana BOS dipukul rata untuk semua sekolah di semua daerah, padahal tiap sekolah memiliki kebutuhan dan masalah yang berbeda, hingga kepala sekolah menggunakan dana BOS untuk kepentingan pribadi melalui penggelapan markup atau markdown. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Jelas terlihat bahwa di dalam implementasinya fungsi pengawasan sangat kurang. Tidak ada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses implementasi anggaran di semua tingkat penyelenggara, Kemendiknas, Dinas Pendidikan, maupun sekolah. Ada yang berpendapat cara penyelewengan dana BOS yang paling bisa terjadi adalah melalui setoran awal kepada dinas sebelum dana BOS dicairkan atau di dalam sekolah itu sendiri berhubung sekolah tidak melakukan kewajiban mengumumkan APBS-nya pada papan pengumuman sekolah. Permasalahan yang muncul dalam pengelolaan dana BOS memang sudah banyak disinyalir di beberapa tempat. Namun tentunya juga hal ini tidak bisa digeneralisasikan di semua tempat dan kondisi penyalahgunaan wewenang tersebut terjadi. Namun, jika dilihat dari segi peluang atau kesempatan, banyak sekali peluang yang bisa digunakan oleh oknum untuk bisa melakukan penyelewengan. Oleh karena itu, hal yang paling penting adalah meminimalisir kesempatan dan peluang supaya tidak bisa terjadi dan tidak ada kesempatan oknum untuk keluar dari aturan yang sudah berlaku. Beberapa langkah yang kemungkinan bisa diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan tadi adalah yang pertama, peninjauan kembali kebijakan, kemudian dana berkeadilan, pengawasan yang efektif dan efisien, dan yang terakhir pendampingan dari ahli yang kompeten. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang tidak jelas, silakan bertanya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.